Oke, kita langsung lanjut ke Pak Rifanli dulu sebelum saya ke Pak Arianto ya. Pak Rifanli, saya sempat membaca ada press release yang disampaikan oleh Kontras, ada beberapa kejanggalan. Kita fokus dulu ke salah satunya ya, Pak Rifanli ya. Ini ada dugaan mobilisasi pasukan yang membawa gas air mata. Itu detailnya seperti apa? Indikatornya dari mana saja, Pak Rifanli? Pertama, Kontras itu menghubungi dan mewawancarai sejumlah pihak seperti dari korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi yang berada di dalam maupun di luar stadion. Dan kita juga menemui beberapa orang perwakilan dari masing-masing tribun, gitu. Nah, itu sumber utama kami. Jadi untuk konteks mobilisasi sejumlah pasukan itu kami ketahui dari keterangan-keterangan tersebut yang mengatakan bahwa saat pertengahan babak kedua mereka melihat adanya aparat, ada sejumlah aparat membawa gas air mata. Padahal di situasi yang sama di pertengahan babak kedua itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapatkan surat keterangan tentang bagaimana cara bertindak sesuai dengan kondisi atau situasi. Di situ disebutkan ada 3 tahapan, ada hijau, kuning, dan merah. Dengan tahapan yang paling maksimal atau tahapan yang paling keras gitu ya, itu adalah tahapan yang merah. Dan di konteks merah ini, itu tidak ada penggunaan gas air mata, yang ada hanya K9 dan water cannon gitu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan, kok bisa tiba-tiba ada di surat edaran resmi penanganan sesuai dengan prosedur itu kok bisa tiba-tiba ada gas air mata yang mana di keterangan tersebut itu tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang makin menguatkan temuan dari keterangan-keterangan sejumlah saksi yang kita temukan dan wawancara bahwa adanya mobilisasi terhadap sejumlah pasukan yang membawa gas air mata. Oke, saya geser dulu ke Pak Arianto. Pak Arianto, Anda menyebutkan bahwa ada indikasi ini sebuah atau sesuatu peristiwa yang diskenariokan gitu. Apa landasannya ya Pak ya sampai ada pernyataan Bapak seperti itu, dan kemudian apa motifnya gitu menskenariokan hal ini? Ya, landasan saya adalah terlihat dari fakta ya Pak. Saya sebagai polisi ya Pak ya. Yang terjadi adalah sekarang banyak orang yang meninggal, orang yang tidak berdosa, mati banyak ketika terinjak-injak. Jadi katakanlah itu mati dibantai ya Pak. Saya. Nah, yang kayak gini ini Pak, ini hanya terjadi apabila didesain oleh seorang provokator yang invisible Pak. Nggak mungkin aparat itu mendesain mau membantai orang banyak di lapangan itu Pak. Gitu Pak. Sekarang yang terjadi kan pada waktu pas peak hours yang mestinya pintu dibuka, kan ditutup malah. Kemudian supaya orang bikin kacau, ditembak pakai gas air mata. Padahal ya penembakan gas air mata itu Pak, itu oleh polisi semua orang tahu lah, pelaksana di lapangan tahu. Gas air mata itu tidak boleh ditembakkan di tempat yang tertutup. Harus melihat arah angin, karena itu mematikan. Gas air mata itu merusak dan bukan ini, gas air mata itu ditujukan untuk menghentikan seorang yang anarkis berbuat, merusak, membahayakan keamanan orang lain ya. Kemudian dihentikan dengan gas air mata itu, supaya bubar atau berhenti. Tapi kan ini enggak, yang ditembak orang duduk-duduk, kemudian itu ditembakkan, itu namanya bikin mereka panik. Mengapa mereka bikin panik? Karena pintu sudah ditutup. Itu sudah pasti desain Pak, nggak bisa diingkari itu Pak ya. Jadi tolong bangsa Indonesia ini ya, agak sedikit waspada dengan gorengan daripada provokator itu Pak. Ini menurut saya ini mahakarya daripada provokator yang paling hebat seluruh dalam sejarah ini Pak. Karena dia dengan murah Pak. Oke. Dia hanya membayar dengan orang-orang itu supaya mau menembak gas air mata, kemudian menutup pintu itu, kemudian terjadilah korban yang segitu dan dampaknya seluruh dunia gitu Pak. Itu murah sekali dia Pak. Dia sekarang tepuk-tepuk tangan, lenggang-lenggang kangkung, senang sekali tuh Pak melihat kita tuh kacau balau kayak gini nih. Jadi saya yakin ini ya. Harusnya ke situ betul penyidikan itu, bukan kepada yang terjadi sekarang ini apa, pintu kekecilan gini salah desain. Itu kalau tidak terjadi ras seperti itu tadi Pak, nggak akan mati sampai banyak itu. Jadi sumbernya adalah itu tadi gitu.
Oke, nanti saya dalami lagi ya soal skenario yang tadi Pak Arianto tadi sampaikan, tapi kami juga sudah bergabung dengan Dali Tahir, ini mantan Exco AFC, mantan Ketua Bidang Luar Negeri PSSI. Selamat pagi Bang Dali. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Dali. Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Bang Dali. Kita sapa terlebih dahulu lagi, Bang Dali. Ya, Oke. Oke, Bang Dali sudah mendengar suara kami Bang? saya dengar. Anda dengar suara saya nggak? Sudah dengar Bang, sudah jelas terdengar. Oke Bang, kita bicara soal tragedi Kanjuruhan ini, kemudian salah satu hal yang menjadi concern para penggemar sepak bola juga adalah nasib sepak bola Indonesia. Karena dikait-kaitkan dengan sanksi FIFA pada saat itu. Nah, Bang Dali pasti mengetahui hal ini soal mekanisme pengambilan sanksi dari FIFA terhadap negara tertentu. Berangkat dari tragedi Kanjuruhan ini, sanksi apa yang mungkin kita terima? Apakah Indonesia bisa diberi sanksi atau tidak? Begini, sepak bola itu yang kita harus paham bahwa sepak bola adalah di bawah jurisdiksi FIFA. Ya, FIFA itu adalah satu-satunya penguasa sepak bola dunia. Ya. Berikutnya, di dalam bagaimana menjaga agar 211 anggota FIFA yang notabene FIFA lebih besar dari PBB keanggotaannya, ya. Itu harus tetap di dalam koridor aturan. Oleh karena itu, FIFA di tahun 2004 itu mengeluarkan suatu peraturan yang namanya Statuta Standar FIFA. Ya, Statuta Standar FIFA ini merupakan dasar daripada seluruh aturan persepak bolaan. Di situ semua ada, disiplin ada, kompetisi ada, semua ada. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling tidak disenangi oleh FIFA adalah adanya aturan yang dilanggar. Kita pernah di-ban oleh FIFA selama 1 tahun waktu itu karena campur tangan pemerintah. Salah satu klausula dari statuta FIFA adalah menolak segala macam campur tangan pemerintah. Itu. Nah, berikut ini Indonesia itu beruntung karena di tahun 2006 Indonesia itu statutanya sudah diterima oleh FIFA. Kebetulan saya adalah ketua tim statuta PSSI saat itu. Kita berunding 2 tahun dengan FIFA di Zurich, Kuala Lumpur, dan Jakarta. FIFA punya prinsip, Pak Sutadi dan satu lagi, itu adalah zero tolerance, artinya toleransi nol. Tidak bisa karena dengan 2011 anggota tidak mungkin diberikan yang ini ada boleh, yang itu nggak boleh. Kenapa? Karena ujung daripada ini adalah Piala Dunia yang merupakan hal yang diidam-idamkan oleh seluruh federasi dunia. Jadi kita harus sadar, tidak ada satupun aturan yang boleh dilanggar. Tentangnya peraturan gas air mata, ya itu yang tangkap semua, yang tanggung jawab ya PSSI. Karena apa? Karena harusnya PSSI mendeliver ke pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, bahwa ada aturan FIFA yang berbunyi demikian. Apakah itu dideliver atau tidak pada saat rapat di Malang itu 1 hari sebelum pertandingan? Ini yang harus diselidiki. Apabila itu tidak dideliver, berarti ya tetap yang salah adalah PSSI melanggar aturan statuta. Itu. Mengenai sanksi, saya sampaikan di sini, mohon diperhatikan. Presiden FIFA tidak memiliki hak apapun untuk menentukan satu hukuman. Hukuman itu akan ditentukan oleh rapat Exco. Seluruh keputusan FIFA adalah hasil dari rapat Exco yang jumlahnya 38 orang. Ya, dan itu akan mendengar dari rapat emergency committee yang ada di FIFA. Saya 8 tahun anggota komite etika FIFA. Saya agak paham lah soal ini. Jadi jangan dilokalisir kepada struktur bawah. Ini yang bertanggung jawab adalah PSSI.
Untuk itu, Oke. seharusnya PSSI, begini ya, penentuan pada kepengurusan suatu federasi, PSSI umpamanya, itu baru boleh bergerak setelah ada persetujuan FIFA. Nah, berarti seluruh hal yang dilakukan oleh federasi harus sesuai dengan aturan Oke. FIFA. Ya, Oke, itu Bang Dali. kita ya boleh suka nggak Ya, suka, tapi Bang Dali itulah tadi sudah aturannya. menyampaikan Itu. Jadi ya, oke, itu saya ada sangat aturannya gitu. menghargai Tapi itu. bagaimana? Ya. Tapi bagaimana kemarin kita mendengar sama-sama bahwa ada imbauan dari Presiden FIFA bahwa kick off Liga 1 ini akhirnya maksimal pukul 17. Nah, apa itu kah sudah bisa dimaknai sebagai ketentuan baru yang harus diikuti oleh PSSI? Kita bahas sesaat lagi ya Bang Dali ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.